Bro, lo suka kesel nggak sih sama feminis modern yang toksik? Bukannya fokus memperjuangkan hak wanita, tapi lebih suka ngebego-begoin cowok yang menganggap semua cowok itu bodoh, jahat, layak dibenci. Suka nuntut persamaan hak, tapi nggak mau ngelakuin kewajiban dan selalu merasa paling jadi korban. Gue akan kasih tahu 3 kondisi di mana para feminis toksik tadi akan langsung auto lupa sama kefeminismeannya dan balik lagi ke kodrat mereka sebagai wanita. Nggak lagi bisa bilang, kita nggak butuh cowok. Lo juga wajib belajar dari 3 kondisi ini biar bisa jadi pria sejati yang bahkan disegani sama feminis paling radikal manapun, yang sadar pentingnya peran lo buat melindungi dan menjaga wanita. Kondisi pertama adalah saat bencana dan perang. Waktu bencana, para feminis tadi nggak akan keluar-keluar. Saat keselamatan wanita dan anak-anak diutamakan, wanita, anak-anak harus dievakuasi lebih dulu ke tempat aman. Cowok-cowoknya belakangan harus bertahan dulu di kondisi yang berat. Saat perang, para pria wajib maju ke garis depan mempertaruhkan nyawa. Wanitanya boleh mengungsi ke negara lain jauh dari medan perang. Saat mengalami kejadian kayak gini, semua feminis langsung auto lupa sama persamaan hak yang sering dia keluar-keluarin. Kondisi kedua dalam hal olahraga. Lo lihat rekor dunia olahraga, 99,9999% dipegang sama cowok. Manusia tercepat, perenang dengan medali terbanyak, manusia terkuat, petinju terhebat, bahkan yang sifatnya mengandalkan mesin dan teknologi, kayak balap motor dan balap mobil, rekornya dipegang cowok bukan cewek. Olahraga yang paling banyak mikir, kayak catur dan shogi, juga didominasi cowok. Secara komersial, sepak bola, basket, MMA, dan sederet olahraga lain juga lebih laku olahraga cowok, bro. Ini nunjukin satu hal, secara fisik, secara tenaga, cewek selalu kalah dari cowok. Buat cewek dan cowok yang kondisi fisiknya sama persis, pengalaman latihannya sama-sama dari nol, disuruh nge-gym dengan pola latihan dan suplemen yang sama, pasti masa ototnya, kekuatannya lebih cepat naik cowok. Ini udah kodrat alam, bro. Cowok lebih kuat dari cewek secara fisik. Makanya, kalau ada yang bilang cowok nggak berguna buat cewek, dia nggak ngelihat fenomena ini, nggak sadar kalau secara perbedaan fisik aja, cewek nggak akan bisa survive tanpa cowok. Kebayang nggak kalau semua driver di jalan cewek, nanti semua sen kanan, beloknya ke kiri, pada nggak bisa baca map, sama-sama bingung driver dan penumpangnya. Bercanda, bro. Intinya, peradaban manusia itu dibangun oleh peran besar pria-pria hebat dan nggak akan bisa survive tanpa peran pria-pria hebat di dalamnya. Ketiga, di ranjang. Mau feminis radikal apapun, kalau udah berhadapan sama cowok di ranjang, dia akan butuh pria buat mencapai kenikmatan. Wajar, dia nggak punya kok alat biologis cowok. Apalagi kalau tujuannya berkembang biak, punya keturunan. Nggak bisa nggak, harus ada pria yang membuahi wanita. Feminis tadi nggak akan bisa bilang, nggak butuh cowok buat melanjutkan peradaban manusia. Mau ngaku gendernya apapun, pelangi, lesbian, non-binary, dan lain-lain. Kalau udah ngomongin fakta biologis buat bereproduksi, mau pakai teknologi canggih modern pun, tetap harus ada peran sel pria untuk membuahi wanita. Mau nyalah-nyalain budaya patriarki dengan alasan pria bisa kayak gini karena udah dilakuin sejak dulu, karena cewek nggak pernah dikasih kesempatan, terus nantang-nantangin, pasti lebih baik kalau cewek yang berkuasa. Nggak bisa, bro. Manusia itu nggak bodoh. Nggak mungkin selama ribuan tahun sejarah umat manusia hal ini nggak pernah dilakuin. Kalau mau bukti nyata, coba lihat mana peradaban yang dominan dikuasai wanita. Suku Amazon. Itu pun nggak semua suku Amazon. Cuma satu suku kecil yang namanya Yanomami. Lo lihat kan, mereka tinggalnya di hutan, peradabannya tertinggal ribuan tahun. Lo mau kalau kita semua hidup di hutan kayak suku Yanomami tadi? Nggak kan? Nah, pelajarannya apa, bro? Dari 3 kondisi yang nggak terbantahkan sama feminis tadi, bencana, olahraga, dan ranjang, lo harus jadi pria yang kompeten dalam hal itu. Sanggup mengatasi krisis dan bencana, bisa melindungi wanita, kuat secara fisik, bisa memimpin dan mengarahkan. Jangan sampai lo bilang lo anti-feminisme, tapi kualitas lo sebagai pria sendiri dipertanyakan. Gak kuat, gak bisa melindungi, gak bisa memimpin, gak mau bertanggung jawab. Jangan sampai, bro. Ingat, feminisme radikal yang toksik itu lahir karena lemahnya pria-pria zaman modern yang gak bisa melindungi wanita, yang gak bisa ngejalanin tugasnya sebagai pria dengan baik, yang lemah, ngesim, memuja-muja wanita, bahkan kasih reward atas tindakan negatif yang dilakukan cewek-cewek, kayak saweran online, memuja-muja artis BOKFP, dan sebagainya. Jadilah pria yang kuat, bro, yang bisa melindungi wanita. Jadilah pria yang bisa menghormati dan menghargai hak-hak wanita, sekaligus yang bisa memimpin, mengarahkan, dan mengingatkan di saat mereka salah. Gua bikin video ini tujuannya biar kita nggak saling membenci, bro. Biar cewek nggak jadi benci pria karena belajar paham yang salah. Dan biar para cowok juga lebih sadar tentang kewajiban dan perannya dalam melindungi wanita. Biar nggak menindas, mempermainkan, bahkan merusak hidup wanita. Agar pria dan wanita bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Salam everyman, semangat, bro.